kalau hening itu emang kenapa? Ini kita diem nih. Iya lagi. Iya kan? Ini kita diem nih. Misalkan gue menjilat nih untuk menyelamatkan bangsa gue. 1 juta orang di tangan gue, sehingga gue harus ngejilat orang. Nggak salah deh. Nggak salah. Kalau gue ngejilat demi kehidupan gue pribadi, biar gue bisa dapat mobil Aston Martin misalkan, salah gak tuh? Lo tanya ke gue apa aja deh kak? Bebas pertanyaan apapun, gue bakal kasih lo unjuk 2 skenario. Apa aja ya? Apa aja. Oke. Bebas apa aja. Lo boleh tanya gue. Coba dong, apa menurut kamu tentang MBG? MBG ya? Oke. Coba ini MBG gitu ya. Oke. Welcome to Keypods. Hari ini kita bakal ngobrolin public speaking bareng sama Jason Stanley. Yeay, welcome Halo, Jason. teman-teman semuanya. Keren openingnya. Keren ya? Mantap ya. Mantap banget dong. Dari segi opening udah keren banget nih ya. Udah gak terbata-bata ya? Gak terbata. Biasanya grogi. Perfect, Kak. Biasanya grogi. Bisa grogi. Masa sih? Biasanya Sandra yang open. Ada grogi. Padahal iya. Tiap kali gue liat videonya keren-keren loh padahal loh. Aduh, sih bisa. Jason, thank you for coming. Thank you banget teman-teman KSR TV nih. Udah welcome banget nih ya. Oke. Tapi Jason ini sebutannya kan kalau kita lihat dari kemarin ya, maksudnya YouTube, Instagram juga banyak bahas tentang public speaking. Betul. Public speaker berarti. Tapi sebenarnya masih mahasiswa juga ternyata. Yes, masih belajar kita ya. Iya, apa yang kamu pelajarin? So far sih kalau gue sekarang mendalami lebih ke communication science ya. Oh, Yes, jadi kita komunikasi juga ini menarik kebetulan. kan nih. Jadi kalau di komunikasi science itu kita belajar tentang psikologi manusia. Oke. Iya, jadi kalau misalkan dibilang public speaking sih, iya sih, gue memang public speaker juga gitu kan ya. Tapi lebih ke arahnya kita tuh belajar tentang apa nih yang terjadi di psikologi manusia kalau dia lagi komunikasi. Jadi memperdalam otaknya, otak manusianya itu. Oke. Iya. Yes, karena itu macam-macam. Misalkan gue bilang ke lo gitu kan kak, kalau hari ini keren banget lo kak. Feel-nya seneng gitu kan ya. Iya, Tapi kalau gue bilang kalau hari ini kok nggak keren banget sih style-nya. Iya. Nah itu feel langsung kayak, ih kenapa sih Bang Jason kayak gitu? Nah feel-nya itu yang kita pelajarin di communication science itu. Oh, keren gak Rin? Keren banget tuh. Semuanya keren banget di sini hari ini ya. Style-nya kece abis gitu ya. Dia jago karena dia udah belajar. Keren. Udah Dia tahu gitu ya. Udah Iya. bisa. Tapi berarti public speakingnya ini sendiri bagian kecil dari yang lo pelajarin secara formal sebenarnya. Betul banget kak. Oh. Jadi public speaking itu cuma satu bagian doang. Oke. Jadi kayak kita masak nih. Ada kan lo teknik buat baking, Yes. teknik buat lo masak di dapur kan beda-beda tuh. Iya. Sama kayak komunikasi kak. Jadi kita pelajarinnya public speaking, psikologi komunikasi, sales communication itu juga semua beda-beda. Oh iya. Yes. Jadi kayak misalkan ngepresentasi, interview itu juga beda-beda. Beda kak, beda. Dan itu dia pelajarin semua loh. Betul banget. Dipelajarin semua. Jadi bener-bener nih misalkan nih pas kita lagi komunikasi interview sama HR gitu kan di perusahaan itu kan corporate tuh ya. Yes. Nah itu beda-beda lagi. Dengan yang kayak public speaking kita harus ngebawain motivasi. Iya Dua benar. jenis komunikasi beda gitu kan. Sama lagi kalau misalkan lo klien gue nih kak. Ya. Gue misalkan nawarin produk gitu ya. Nah berarti kan gue harus ngeyakinin lo nih buat beli produk gue. Nah itu beda lagi tuh sales communication. Contohnya gimana? Boleh contohin nggak? Boleh contohin banget nih kalau sales communication ya. Boleh, Oke. gimana? Kak, misalkan lo jadi apa nih? Agency misalkan ya. Iya, boleh lah. Jangan deh, Agency. gue yang agensinya aja. Kan gue yang mau pitching Oh iya soalnya. benar. Iya dong ya. benar, Kalau nggak benar. gue yang Lo di-pitching punya gitu ya. produk, Iya, lo punya misalnya produk ya. nih ya. Iya. Kak, ini KSR TV keren banget loh kak. Lo biasa kalau production per bulan tuh berapa video kak? Kalau boleh tahu? Coba. 4 video. Iya. I see. So far berarti gimana nih? Itu prosesnya lo nanti ada script writing-nya kah? Betul. Atau lo ngasih ide influencernya dulu nih dipilih dulu? Iya. Oh dipilih dulu biasanya? dulu. Oke, berarti 4 video nih kak? Yes. Iya. Mantap. Oke, 4 video ini gue mau nanya lagi nih kalau biasa diedit juga nggak? Jadi. Edit juga biasa gitu ya? Berarti ada proses syutingnya juga? Iya benar. Oke, biasa gimana tuh kak? Capek gak sih? Ribet gak sih prosesnya? Ribet sih lumayan ya. Ada Lumayan ya? IO-nya. Text time gitu ya? Yes. Oh I see. Nih kalau misalkan kak, gue tahu nih, lo berdua kan di posisi sebagai decision maker utama nih. Iya. Buat KSR TV ini ya. Gue punya penawaran nih kak buat lo. Oke, apa Tapi tuh? nggak apa-apa ya kalau misalnya nggak mau juga gitu kan. Sebagai teman aja nih kita nih gitu ya. Gue nih lagi ada program nih kak. Nah jadi gue lagi ada sebuah produk namanya social media activation. Oke. Nah cuman spesial nih ya kan bagi teman-teman KSR TV gitu kan ya. Kalau dalam sebulan lo butuh 4 video, gue bakal siapin talentnya 1 yang buat jadi hostnya misalkan. Yang kedua
kedua, gue kasih listnya ke lo sebagai lo berdua buat nanti diskusi. Oke. Influencer mana aja yang top performing baik di edukasi, sport, gym, atau finansial misalkan. Oke. Yes. And then dari sana gue bakal take care juga untuk fase editingnya, uploadnya juga di Kaisar TV. Oke. Dan semua itu Kak, kalau sampai videonya, aduh Bang Jason nggak perform nih di YouTube gitu kan, tenang aja, lo nggak usah bayar gue 1% pun. Waduh, deal mana Iya, biar tanda tangan. Deal langsung gitu ya, deal ya. Deal ya. Besok Kaisar TV di take over sama Ngawi gitu ya. Ya, jadi Tapi itu apa berarti yang ngebedain? Maksudnya kan kalau pas awal tadi mungkin kita ngeh ya, ini kayaknya sales menjual banget gitu. Sales Tapi apa banget sih ya. yang sebenarnya indikator yang harus dicentang kalau lagi menjual kayak gitu? Oke, kalau lagi menjual tuh gini, gue biasa, ini gue sering banget ditanya ya, Iya. San gimana sih lo kalau lagi ngejual gitu? Iya. Karena sebenarnya selain gue bikin konten juga, ya gue ada bisnis juga karena kita ketemu sama klien yang tadi agensi tuh sebenarnya benar sih. Oh, betul. Jadi iya itu serius tuh ya kan? Dia Jadi, punya soalnya. punya juga. Jadi ini ngebongkar teknik ini juga gitu ya. oke. Jadi kalau lo mau jualan, tadi by the way teman-teman tuh contohnya agak-agak cepet ya. Iya, benar. Jadi jangan terlalu diikutin juga sih. iya. Biar cepet doang aja. Itu buat contoh aja. Jadi kalau ngejual itu sebenarnya dua. Gue harus Oke. paham dulu lo butuhnya apa. Oh, Satu iya, itu. iya, iya. Ya dong. Oh, iya. Masa gue tiba-tiba datang ke lo kalau Benar. udah pakai jasa gue. Padahal Kalau gue nggak zaman tahu. now mungkin jawabannya menjawab brief ya. Kalau Menjawab brief untuk ya. agensi-agensi itu ya, Bener menjawab banget. brief harus. Menjawab brief harus banget. bener, Lo harus gali dulu nih, kira-kira ini orang butuhnya apa? Nah, Nih ya, dari situ What tuh. they need. Yes, what they need. And then abis gue ngegali, gue harus bedain dulu. Problem lo yang lo hadapin itu apa? Masalah lo apa? And then one-nya itu apa? Lo dreams-nya itu apa? Oke. Contoh, misalkan gue ganti yang gue nggak pernah terjadi nih ya, gue nggak pernah jadi misalkan PT Oh, kesehatan, gitu ya. Misalkan lo apa Kak? Lo kalau misalkan problem lo dengan kesehatan, lo pengennya misalkan turunin berat badan, Iya, boleh. boleh lah ya. Misalnya. Diet lah ya. diet lah ya, gitu boleh, kan. boleh. Itu berarti impian lo nih, lo pengen turun berat badan berapa? 6 kilo lah misalkan, oke. 10 deh. 10 deh gitu kan 10 deh gitu ya. Heeh. Tapi problemnya misalkan lo gak punya banyak waktu. Iya. Kan jadi host Kaisar TV sibuk nih. Waduh, iya, Keren iya, ya. lumayan sih. Amin ya. Iya, seminggu berapa kali Kak biasa Kak? Olahraga nih. 15 lah. Aduh, 15 kali. Oh, bagus sekali gitu ya. Ya segitu Oke. misalnya Segituan 15. gitu Jadi ya. padat banget kan tuh. Misalnya ya. Saking Oke. dia punya waktunya kan. Oke, berarti Ya. seminggu asumsinya lo cuma bisa San gue cuma bisa 1 jam nih Iya. Ya. per minggu gitu kan ya. Oke. Gue punya nih ya. Gue ada teman gue, klien gue gitu kan. Pengennya turun 10 kilo. Problemnya gue cuma bisa nyediain waktu 1 jam per minggu dari klien gue nya. Oke. Gimana caranya gue kasih lo ke sebuah produk Iya. yang dimana gue bilang, Kak, lo gue jamin deh lo ikutin program gue. Lo cuman perlu waktu 40 menit per minggu kasih ke gue dari 1 jam. Dalam sebulan lo turun 10 kilo. Ini ya offering promise gitu ya berarti ya? Offering promise. Kalau misalkan sampai dalam 1 bulan lo nggak ikutin trainingnya, lo ikutin trainingnya, tapi harus sesuai sama gue yang gue minta ya. Iya, 40 menit benar, doang benar, nih ya kan. benar. Makannya juga sama. Jadi gue atur lo buat makan lo, program training lo. Kalau sampai lo nggak dapet turun 10 kilo, uang lo gue balikin 150% bahkan. Berani sih. Dan lu gak rugi kayak gitu. Gue nggak rugi. Kenapa nggak rugi? Nah ini makanya gini. Kalau misalkan gue bilang ke klien gue, tenang aja, Onti, free kok sebulan. Nggak bayar nih, harusnya misalkan let's say 5 juta kontrak bulanannya. Banyak pengusaha bilang itu bakal rugi. Sekarang gimana bakal rugi? Kalau dia kontrak 10 bulan ke depan, lo cuma ngasih 1 bulan buat menangin 9 bulan. Oh, iya. Jadi harusnya kalau misalkan gue yang yakinin lo Kak, kita deal harusnya 10 bulan. Yes. Kalau 5 juta kali 10 berarti kan 50 juta kan? Betul. Oke. Gue cuma perlu ngeluarin 5 juta buat dapetin 45 juta. Bener. Ya itu kan bukan sebuah kerugian kan? Strategi bisnis itu. Yes. Jadi kadang orang itu mikirnya gue short term aja gitu. Tapi kalau lo lihat ke long termnya di customer relationship management ya dari segi bisnis, lo tetap profit. Iya sih. Yes. Nah itu makanya gimana caranya nih dari komunikasi, lo bikin orang tenang aja kok, lo nggak bakal rugi. Nah itu gimana caranya tuh? That's nice. Yes. That's nice point. Makanya tuh ada psikologinya juga ya. Psikologi banget. Ada. Dan itu yang dia itu belajar bikin dia tenang gitu, bikin dia trust. Bener. Karena setiap hal itu pasti ada resikonya. Nah gimana lo bisa komunikasiin ke orang di depan lo, ini gak ada resikonya.
Dan ini adalah hal yang lo ajarin juga. Itu yang gue ajarin sebagai juga. public speaker. Sebagai public speaker gue ajarin juga. Karena ini kan psikologi komunikasi kan. Iya, Lo harus paham dulu. Jadi kurang lebih apa nih yang orang itu takutin sama apa yang dia pengenin. Itu aja, udah. Kalau lo ngobrol sama orang, pahamin dulu dia masalahnya apa, dia impiannya apa, dan gimana lo bisa ngebantu dia, dan lo kasih jaminan di hal itu. Udah itu doang aja. Kalau buat jualan biasanya. Yang jualan ya. Jualan ya. Iya, Tapi kalau yang lain-lain, romance kan nggak mungkin. Benar, Jadi pacar gue gitu. Lo jadi pacar gue. Makanya, Iya. itu Ternyata beda-beda. Gimana tuh kalau soal romance nih, Yes. gimana caranya kita nggak belibet atau kita nggak grogi saat first date tuh gimana? Saat first date gitu. Iya. Ini buat- part of yang diajarin juga nggak ini? part of juga gitu ya. Ada juga. Oke, Komunikasi oke. romansa ada loh. Oh, serius ada loh. Oke. Komunikasi romansa tuh ada. Tapi apakah Ada. maksudnya komunikasi dalam romansa itu termasuk public Yes. speaking gak sih? Karena kan orang mikir public speaking berarti public ngomong Iya, di publik. banyak. Kalau Ngomong di berdua publik. aja apa sih gitu? Nah, ini menarik nih ya. Iya. Kalau misalkan dibilang public speaking pas ngedate, Iya. bisa gue mikirnya pidato pas ngedate gitu. Iya kan pasti gitu kan. Iya, gue pasti- Maukah kau Karena- menjadi iya, maukah apa kau gitu. gitu ya. Interview. Iya, misalnya gue ngedate gitu, berarti sudah gue berdiri di bioskop gitu. Apakah kalian ingin? Gitu kan biasa gitu ya, bisa ini ya. Jadi sebenarnya gini, kita bilangnya tuh ada kontinum komunikasi. Oke. Nah, kontinum komunikasi itu gini, ada komunikasi sama diri sendiri. Iya. Itu namanya kalau gue di akademi bilangnya intrapersonal communication. Itu di dunia akademik tuh buat komunikasi. Kalau gue ngobrol sama lo nih Kak, berdua nih Kak, atau gue sama lo juga berdua nih Kak. Itu namanya interpersonal communication biasanya. Oke. Oke, jadi antar lah ya. Iya. Oke. Tapi kalau komunikasi publik, komunikasi yang masalah hitungannya, itu beda lagi. Gitu gue ngomong ke 40 orang. Iya, iya, iya. Kalau masa gue langsung ngomong ke 2.000 orang kayak sekarang nih. Iya, Kayak iya, TV ya kan. Kayak TV misalnya ditonton sama 20.000 viewers gitu kan. Iya. Nah itu gue komunikasi massa. Oke. Kalau gue ngomong ke 80 orang pidato, komunikasi publik tuh. Tapi kalau misalkan berdua doang sama gebetan, PDKT, ya itu inter. Ya, kita sebutnya intinya komunikasi antar pribadi aja. Antar pribadi. Antar Oh, iya, pribadi. Tapi nggak publik hitungannya. Oke. Gitu. Tapi tetap penting kan berarti benar ya sebelum menjawab mungkin ke romansa. Yes, nggak Tapi apa-apa. berarti kayak public speaking itu bukan sekedar tentang gimana caranya ngomong di depan umum aja, tapi kayak Betul. seni dalam berbicaranya juga dipelajarin kan. Betul banget. Makanya berarti bukan cuma orang-orang yang bekerja di depan layar yang butuh belajar public speakingnya, Betul banget. right? Orang-orang Bener di banget. belakang. Yes, exactly. Iya, maksudnya leader juga mungkin kali ya, Leader juga. walaupun dia nggak di depan Yes. kamera ya. Yes, betul banget. Mau lo leader, manager gitu kan. Iya, benar-benar. Intinya semua lo perlu public speaking. Public speaking. Itu That's the penting importance banget. of Perlu public banget. speaking. Kita kan presentasi kan public speaking tuh. Iya ya, itu termasuk kan. Iya, marketing gimana kinerja kalian? Iya, iya. Public speaking gitu kan. Presentasi kan kita. Iya, presentasi. Iya. Nah, itu public speaking tetap hitungannya. Nah, gimana presentasi biar nggak nervous? Presentasi biar nggak nervous. Satu-satu Atau mau yang dulu nih. Iya. Banyak romansa dulu, Banyak yang mau dibahas gitu ya. Kayaknya romansa ya, Iya. kalau lebih. Oh iya, lebih oke, menarik. kita jawab Mau yang romansa dulu. romansa atau Romansa mau yang, dulu. Romansa dulu deh. Kalau romansa first dulu. date, first date First gimana? date ya. Oke. Tapi nih gue mau spesifik dulu. Oke. Buat cowok atau buat cewek masalahnya? Dua-duanya kali Boleh ya. lah, Dua-duanya lah ya. Oke, Boleh gua- lah. Gue buat cowok dulu deh. Iya, Buat cowok Buat cowok dulu ya gitu ya. Biasa cowok itu kalau di komunikasi romansa, ini gue di luar yang kalau udah nikah ya. Soalnya beda lagi nih komunikasi Oh, yang iya udah pernikahan. dong, iya, ya. iya. Oke. Anggap kita masih single lah gitu kan. Biasa gue pernah dapat kasus, pernah ada yang curhat ke gue, bang, gue tuh tiap kali kalau ngedate PDKT, kenapa ya bang, gue gagal terus gitu kan? Gue liat mukanya ganteng nih orang gitu kan, ya duit juga lumayan lah gitu, karirnya bagus gitu kan. Iya. Ada satu yang kurang, Apa tuh? gue bakal simulasi sebelum gue masuk itu apa. Oke. Misalkan nih kak ya, lo kan kita kan, gue kan cowok, lo kan cewek. Gue pengen tahu perasaan lo pas gue lagi ngelakuin komunikasi kayak gini. Fair ya? Iya, Biar boleh, kita sama-sama teman-teman bisa lihat nih, Oh, iya, show iya, don't oke, tell ya. oke. Misalkan kita gue pura-pura ngedate gitu ya. Misalnya lo sama lo nih kak. Sama dia, Iya, lo misalkan. Jujur gue. Nama lu gitu. Bisa Kak Jenny aja gitu. Gue Kak James lo Kak Jenny gitu ya. Jen, gimana kamu hari ini? Kabar kamu Jen? Baik. Baik ya. Jen, aku tadi ini tahu ketemu sama teman aku si Anton Jen. Kita ngomongin bisnis. Aku jadi pengen bikin bisnis sama dia Jen. Oh, bisnis apa tuh? Ya, kita mau ngebangun ini sih Jen, kayak agency gitu, sosial media. Oke. Itu seru banget tuh Jen. Oh, Kamu kapan-kapan ikut yuk sama aku yuk. Ngobrol yuk. pengen bisnis ikan cupang. Oh kamu pengen bisnis ikan cupang? Iya aku juga sama. Temen aku ada tuh yang kemarin bisnis ikan cupang. Oh iya? Iya. Serius? Serius banget. Ya udah, ayo.
Itu yang pertama tuh ya. Oke. gitu. Kalau yang kedua sekarang. Coba. Oke, kedua. Yang kedua. Jen, gimana lo kemarin? Pergi bareng teman lo? Ini jawabannya mau flat atau responsif? Sejauhnya Responsif aja ya. boleh. Coba kita coba Sejauhnya responsif aja. dulu. Sejawabnya aja bebas deh. Oh seru Aku banget. happy banget kemarin tuh. Jadi ya kemarin tuh aku sama teman-teman aku. Panjang lah ya. Agak panjang ya. Misal gitu ya kan. Ekspresif Tidur ya gitu. Tiduran. Kepanjangan. Oh gitu. Misal gitu ya. Oh happy banget deh pokoknya aku tuh kemarin tuh. Oh it was so fun. Kemana aja sama teman? Kemarin tuh aku jalan-jalan di Tambun. Oh, di Terus Tambun. jalan-jalan Aduh, jauh cari banget. cilok di BKT. Walah. Ciloknya enak gak sih waktu itu? Gue pernah cobain juga. Kurang sih kalau yang itu enakan yang di Abang sana. Masa? Kasih tahu dong. Kapan-kapan boleh tuh. Kita beli bareng. Sekarang aja yuk. Sekarang aja mau nih? Oh iya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya tadi ya. Itu cuma ada 2 perbedaan. Jadi kalau yang pertama gue lebih banyak ngomongin diri sendiri. Iya. Benar-benar. Kalau yang kedua kan lebih pengen tahu kan. Iya, benar. Tadi lo gimana tuh Kak? Perasaan lo pas, aduh nih cowok ngomongin terus nih gitu kan tentang hidup dia. Lo gimana Kak perasaan Agak lo? egois ya. Oke, gue ya gitu ya. Self-centered ya mungkin. Self-centered ya. Boring kadang ya. Kadang kalau misalnya pengen curhat, tapi dianya kayak, ya sama kemarin teman gue juga gini. Oh iya. Jadi, Ditimpali dengan pengalamannya lagi ya. yes. Agak males. Jadi kalau di komunikasi romansa, back to the topic tadi gitu ya. Kalau bagi cowok tuh gue sering ngeliatnya banyak yang sering ngomongin diri sendiri. Oke. Yes, karena kita cowok itu punya tendensi untuk impress. Iya. Impress, Iya, kita pengen impress ke pasangan kita, ya calon lah gitu kan. Gue tuh punya ABCDF dia lah. Nah tapi itu yang jadi masalah, karena kadang cewek itu pengennya didengerin gitu kan. Oke, ya benar-benar. Iya, jadi kalau misalkan di komunikasi romansa, gue selalu bilang awal-awal lo lebih banyak dengerin pasti. Oke. Iya. Banyak dengerin aja, active listening aja gimana kamu hari ini. Lo jadi tertarik sama dia dengan cara ngedengerin dia terlebih dahulu daripada lo dengerin dia. Walaupun boring, walaupun iya. Walaupun gimana, karena kalau kayak gitu, nanti pelan-pelan pun dia bakal pengen tahu juga tentang kehidupan lo. Oh. Dan it's better untuk dia, ibaratnya kalau cowok mau impress cewek gitu kan, better dia lihat lo bawa mobilnya daripada lo bilang lo punya mobil. Ah betul. Iya. Itu poinnya, show don't tell. Karena cewek itu perlu itunya. Show. Daripada lo bilang, gue sayang sama lo gitu kan, lo datang lah bawain bunga buat dia. Karena kalau di komunikasi itu action speak louder than words gitu. iya. Oh, wow. Yes, dan cewek itu perlunya sometimes action ya. Action benar. Iya. Oke. Tapi kalau udah action gitu ya. Tapi kalau udah pacaran kadang ketipu sama omongan. benar. Gitu ya. Ternyata itu Ternyata depannya ya. doang. Heeh. Kalau yang cewek, Kalau yang cewek. Kalau yang cewek, oke. Kalau yang cewek gimana komunikasi romansa buat cewek biasanya? Pernah ada kasus juga nggak? Gue jarang sih kalau cewek. iya ya. To be honest, gue jarang. Tapi one thing for sure. Cowok-cowok nih, teman-teman cowok boleh juga nih. Cowok tuh biasa kalau kita lagi ada masalah, misalnya kita udah punya pasangan, pelarian kita pasti kita pengen didengerin sama pasangan kita kan. Ya. Gak mungkin dong kita pulang ke rumah, terus pasangan kita bilang, ya aku lagi capek nih. Iya aku juga sama, ya rumah juga kotor kok dari tadi gini. Ya kan aku udah capek kerja, akhirnya berantem biasanya. Iya. Hah. Would it be great untuk kita pulang ke rumah, terus pasangannya, gimana mas tadi di kantor? Ya biasalah aku lagi pusing nih. Oh pusing, udah kamu mandi dulu sana. Ntar aku bikinin teh sama makanan. Udah nggak apa-apa, ntar kita baru cerita abis ini. Terus cowoknya curhat baru. Ujungnya apa? Cowok sama cewek itu perlu dipahamin sometimes. Iya. Ya. Jadi di komunikasi romansa, yang paling penting banget bagi gue nih di komunikasi yang selama ini gue pelajarin sih, lo harus dengerin. Lo harus banyak mendengarkan banget. Oke. Active listening. Lo harus memahamin banget sih. Siapapun itu ya. Siapapun Iya, itu. benar. Siapapun itu. Lo harus bisa ngedengerin banget. Mau cowok lo, mau cewek lo harus bisa mendengarkan. Oke. Tapi kalau misalkan nggak ditanya, Kalau nggak ditanya gitu ya. Saya nggak ditanya nih pulang itu ke kayaknya rumah bukan gitu public ya. speaking ya, Itu itu bukan lebih public ke speaking tabiat ya. nggak sih? Tabiatnya memang Itu kayaknya jelek. lebih ke karakter ya kayaknya. Karakter gitu kan ya. ada psikologinya Nggak juga. sayang. Psikologinya ya. sayang. Oke. Mungkin kan bisa menjawab, karena ada psikologi juga. Ini ya. menarik banget nih Kak pertanyaannya. Gue pernah dapat pertanyaan pas waktu gue lagi ngisi acara. Iya. Dia bilang kayak gini, Kak, kalau misalkan gue lagi PDKT, terus pacar gue tuh banyakan diem Kak, Pasif ya. pasif ya, nggak banyak mendengarkan gitu kan. Terus dia nanya ke gue harus gimana ya Kak? Ya gue bilang ke dia, lo cocok gak sama pacar lo kalau dia diem aja? Oh, betul. Enggak sih Kak, ya udah lo cari yang cocok. Bener sih. Simple kan? Tapi kalau cinta? Kalau misalkan lo cinta sama dia, Iya. ya lo harus Nggak terima cinta dia. gimana dong?
Nah, Oke. again, sometimes gini, kita ini agak-agak di luar komunikasi. Iya, Tapi benar. kalau misalkan lo itu pengen bikin orang itu sesuai dengan kemauan lo, ya lo pengen ngontrol orang. Ya. Yang And lo it's bisa not love. betul banget kan kak? Iya. Lo gak bisa kontrol gue bakal ngomong apa ke lo, tapi lo bisa kontrol gimana respon lo kalau gue bilang ke lo, ih lo keren banget hari ini. Iya, iya. Tapi lo gak pernah bisa bikin gue bilang ke lo, oh lo keren banget hari ini, gila kak. Gak bisa, gitu kan. Ya itu, jadi again kalau di komunikasi, bedain lah hal yang bisa diubah sama gak bisa diubah. Oh, there's nice Gitu. points. Iya, tabiat ya kalau tadi Iya, kata lo gitu ya. karakter kalau tadi ya. Karakter gitu ya. Ini lumayan Yes. ya, berarti kita tadi belajar sales tadi Sales ya. nih. Sales Iya. terus tadi romansa. Sales. Tapi yang paling banyak apa biasanya kalau di public speaking tuh? Apa presentasi Biasa atau gue malah presentasi jarang, oh ya, biasanya paling banyak ditanyain orang apa? belibet. Oh, Iya. oke. Belibet, gugup, Iya gagap, cemas, keringet dingin, itu yang paling sering kan? Terus Apa? sama Iya, kayak benar-benar. Ya. katanya Oh gitu. ya benar ya, penggantinya jadi Yes. itu how to Oke. solve that. Ya. Mau yang mana nih? yang mana Belibet dulu dulu nih? kayaknya ya, Belibet karena sama- kayaknya belibet tuh paling sering deh. Karena Belibet dulu justru ya. orang tuh kalau ngomong udahlah Yes. belibet supaya nggak belibet dipanjang-panjangin, tapi Yes. jadinya isinya sebenarnya nggak ada muatannya gitu kan. Betul. Itu Betul. gimana caranya? Oke, kalau tadi lo bilang belibet itu banyak isinya gitu kak. Jadi kayak tapi udahlah salah. Yes. Pertama salah, Salah nih. ngomong misalnya Yes. Kepanjangan. pleset Kepanjangan. lidah biasanya orang bilangnya ya Iya, kalau belibet. iya. Terus jadinya untuk ngisi kesalahannya dia tambah-tambahin kata-kata lain yang justru Oke. jadi bikin panjang padahal Bikin nggak ada panjang. isinya. Yes, Nah, itu oke. gimana? Oke. Nah, kalau belibet, gue kan intinya gini, belibet itu kan definisinya ngomong nggak jelas ya. Iya. Benar gak sih kak? Bubbling gitu ya. Bubbling lah ya, Iya. ngomong nggak jelas. Kalau misalkan kita pikir pakai logika, ya gimana caranya lo ngomong nggak belibet? Ya lo ngomong yang jelas. Satu tuh ya. Yes. Jadi situ pertanyaan baru nih. Terus ngomong yang jelas itu gimana? Iya kan? Iya. Ngomong yang jelas, tadi lo bilang kan kak, aduh poinnya banyak, terus ditambah-tambahin kalimat-kalimat nggak jelas, akhirnya orang buyar. Iya. Makanya dari situ, lo harus punya struktur bicara dulu. Wow. Oke. Yes. How? Apa itu? Jadi struktur bicara, gue selalu bilang, belibet itu bakal sembuh kalau lo jago ngelukis. Ngelukis itu apa? Ngelukis itu ada 3 proses. Satu, lo harus tahu yang mau lo lukis itu apa. Oke. Gambarannya gimana nih? Oh, gue pengen ngelukis Kaisar TV. Misalkan kayak gimana gitu kan ruangannya ya kan. Kedua, gue harus punya cat buat ngelukis Kaisar TV-nya Iya. di kanvasnya. Yang ketiga, gue harus bisa pakai kuasnya. Oke, sampai situ dulu ya. Oke, ngerti. Di komunikasi ini juga sama. Satu, lo harus tahu dulu lo mau ngomong apa. Oke. Iya. Ini buat lo nyembuhin belibet. Iya. Oke. Oke, gimana caranya lo tahu lo mau ngomong apa? Ya itu pertanyaan baru gitu kan. Ada 3 utamanya. Lo harus ngomong pakai opini utama, opini pendukung, data atau fakta pendukung. Contoh nih kak, gue bakal kasih unjuk langsung. Lo tanya ke gue apa aja deh kak. Bebas pertanyaan apapun, gue bakal kasih lo unjuk 2 skenario. Satu, gue ngomong belibet. Yang kedua, gue terapin yang opini utama, pendukung, data fakta pendukung. Apa aja ya? Apa aja. Oke. Bebas apa aja. Lo boleh tanya gue. Coba dong apa menurut kamu tentang MBG? MBG ya. Oke. Coba ini MBG gitu ya. Oke. Coba ada yang belibet, ada yang Coba non-belibet ya. kan? Coba ya Iya, belibet iya. sama non belibet Iya, gitu ya. Oke. Ini yang belibet dulu. Sandra ya. nih memang Tapi ya. jangan. Oke. Belibet nih ya. Oke. Menurut aku nih kalau buat MBG ini bagus banget kak programnya. Tapi kalau kita lihat juga dari data-datanya sih gimana ya, masih ya kurang oke juga sih. Ya tapi again sih kalau di awal-awal aku bilang ini bagus banget sih untuk ininya ya, untuk produknya gitu, programnya. Ya oke juga sih, dampaknya juga banyak sih aku lihatnya. Itu yang belibet. Iya, Oke, iya. jadi Kerasa diulang-ulang. lagi, kerasa. Ulang-ulang lagi ya. Diulang-ulang. Repetitif ya Dipanjang-panjangin. hitungannya ya. Iya. Oke. Hah. Kalau pakai opini utama, opini pendukung, data fakta pendukung, gue bakal ngomong kayak gini. Oke. Wah, gue setuju banget sih kak sama programnya. Karena bagi gue program MBG itu bagus tuh untuk dampak kesehatan masyarakat. Dan gue lihat dari data juga 70% dari Stanley Academy orang-orang yang ngikutin program MBG kesehatan mereka meningkat 20%. Makanya gue suka banget sama program ini.
clear kan? Iya. Ya lebih clear lah ya. Iya, Nah itu ada Ini strukturnya. contoh ya. Nah itu ada 3-nya tuh, opini utama, opini pendukung, data atau fakta pendukung. Oke. Again kalau yang data tadi gue cuma bikin doang, ya kan buat contoh doang ya. Tapi kalau lo pada misalkan perlu bawain speech gitu kan ya. Iya, research dulu dong, Research gitu dulu ya. dong, Oke. research dulu gitu. Nah cuman jangan banyak opini utama, karena banyak yang bilang misalnya gue suka kok sama program ini tapi gue juga ini. Iya. Intinya lo suka atau enggak, udah satu aja. Oh, decide your Yes. stance ya. Yes. Setuju enggak Setuju gitu juga harus. enggak gitu kan. Mulai satu dulu nih ya kan, opini utama lo apa. Kalau lo udah bilang opini utama lo, Iya. baru lo lanjut ke opini pendukung lo. Oke. Opini pendukung itu apa nih yang bikin opini utama lo benar Iya. atau penting. Iya. Jadi lo ngedukung opini utama lo, ya kan? Misal lo bilang ke gue, "Kak, gue hari ini keren banget sih." Misal gue bilang kan, opini pendukung lo apa? Soalnya baju lo bagus. baju lo bagus, ya kan? Rambut lo rapi gitu rambut ya. lo rapi Iya, gitu ya. ngerti. Ih gila lo hari ini keren banget, baju lo bagus, rambut lo rapi. Wah gila deh, keren banget deh. Itu lebih jelas daripada, Iya, ih gila lo setuju. keren banget hari ini. Tapi ya kemarin juga keren juga sih. Ya itu ngolang-ngolang yakin lagi, ya. nggak yakin ya gitu ya. Ya, jadi itu bagus banget poinnya Tek. Iya. Karena kalau kita lihat lagi dari asal-usul kata, ngomong belibet itu adalah ngomong yang tidak jelas. Jelas Iya. ini, jelas, itu kalau secara makna harafiahnya, artinya yakin, tadi orang bilang, harus yakin, bisa dibuktikan, dan juga itu nggak samar-samar. Lo ngomong dengan full keyakinan, strukturnya jelas, lo nggak usah gonta-ganti opini-opini lo. Jadi harus jelas ngomongnya. Oke. Jadi Oke. belibet itu nggak cuma dari struktur omongan lo, tapi cara lo ngomongnya. Oke. Kalau gitu. misalkan nervous terus jadinya belibet gitu. Kalau nervous terus akhirnya belibet. Iya. Oke, ini menarik juga. Suka gitu kan? Betul juga, gue menarik juga. Jadi kalau misalkan lo nervous, oke, nervous ini lo masih inget kan yang di kanvas tadi gue bilang, Yes. analogi kanvas. Iya. Harus ada. Lo harus tahu lo mau ngegambar apa. Itu kan yang struktur bicaranya. Iya, Ya, jadi oke. struktur bicara itu lo tahu lo mau ngegambar apa. Ya. Kalau untuk yang bagian nervous itu masuknya ke dalam bagian dari pakai koas buat melukis tekniknya. Tapi sebelum gue masuk ke situ, gue mau bilang dulu nih, kalau tadi kan kita kanvas udah. Iya. Terus kalau gitu catnya tuh jadi apa? Iya. Gunanya gitu kan. Kalau nggak ada cat, lo nggak bisa ngelukis. Iya. Walaupun gue tahu gue mau ngelukis lo gitu kan. Jadi cat ini tuh kalau di penggambaran gue, analogi gue, itu kata-kata. Oke. Jadi lo tahu lo mau ngomong apa, tapi kalau kata-kata yang lo pengen gunakan untuk ngegambarin isi pikiran lo, itu nggak ada, lo ngeblank. Terbatas ya. Iya. Oke. Belibet itu di struktur bicara. Kalau ngeblank itu di kata-kata. Iya. Nah, kalau misalkan lo paham nih, lo tahu nih, banyak kosakata nih, lo bisa menggambarkan isi pikiran lo dengan lebih jelas. Jadi kata-kata itu kayak cat buat lo ngelukis. Semakin banyak warna yang gue punya, semakin bisa detail dong lukisan gue. Ya, oke. Oke, misalkan di bagian sini gue pengen warna hitam nih gitu kan, Iya. tapi hitamnya nggak ada, nggak Iya. bisa kan gue ngelukis kan. Iya. Oh, Nah. jadi makin banyak pembendaharaan kata, sebenarnya semakin gampang kita untuk menjahit Betul. speech itu sendiri ya. Betul banget. Caranya? Caranya kalau gue pribadi, favorit gue ya, karena masing orang-orang beda-beda Iya, kadang. Lo punya 2 cara yang sering gue lakuin sih kalau gue pribadi. Satu, baca buku. Iya, bener. Itu oke banget tuh Iya, ya, baca memperbanyak buku, kata ya. memperbanyak kata. Yang kedua ini jarang banget yang sering tahu kadang. Nontonin podcast yang menurut lo tuh keren nih narasumbernya gitu kan. Biasa kalau gue ya cari narasumber yang dia kosakatanya tuh lancar Oke. Iya. keluarnya gitu kan. Ketika lo nonton podcast yang banyak kosakatanya yang oke-oke, lo bakal belajar kayak bayi. Bayi itu kan bayi kan nggak baca kamus kan, Enggak. bisa ngomong kan. Iya. Karena dia banyak mendengar ya. Dia mendengarkan. Mendengar, diabsorb sama pikirannya. Mau air dia nggak tahu air itu apa, tapi as times goes by, dia tahu ini air. Oke. Jadi itu metode belajar bayi, tapi gue bilang lo dewasa juga lo bisa belajar kayak gitu. Ya, jadi karena ada orang yang lebih kuat di visual nih kak, misalnya lo sama gue suka baca buku, tapi misalnya lo lebih sukanya dengerin nih kak, audio gitu kan, harus dijelasin dulu. Nah itu lebih prefernya ke yang bagian podcast tadi gue bilang. Iya juga sih. Kalau dari Yes. film bisa nggak? Film juga bisa banget. Film juga bisa. Bisa banget. Tapi jangan cari film yang maksudnya kosakatanya juga, lo harus cari yang rich juga. Oke. Yang Kalau kaya slice of juga. life mungkin Betul. agak repetitif juga kata-katanya. Yes, exactly. Gitu. Jadi Oke, cari oke. yang bener-bener emang oke nih. Oke, Yes. berarti sekarang bahas kuasnya tadi. Kuasnya Tinggal satu ya. lagi, kuasnya Oke, apa tuh? tadi kan lo bilang tuh, gue nervous jadinya gue belibet. Iya. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya gue tanya ke lo, emang bener gak sih lo nervous jadinya lo belibet?
Somehow benar, somehow enggak kali ya. Somehow bener, somehow enggak gitu ya. Iya. Somehow-nya enggaknya gue pengen nanya lagi. Kenapa enggak? Kalau mungkin bahkan kalau ada yang nervous bukan belibet doang, tapi Oke. udah jadi ngeblank. Jadi ngeblank juga? Iya, jadi Oke, kayak nice. nggak tahu ngomong apa lagi gitu. Oke, kalau yang iya gue mau nanya juga. Somehow iya. Iya. Kenapa iya tuh Kak? Supaya nggak terlalu banyak jeda kosong. Jeda Jadi kosong kita ya? harus ngomong terus gitu. Oke. Gimana nervous udah gue ngomongin aja Gua terus. ngomong terus aja supaya gitu nggak ya. ada dead air. Iya, biar nggak ada gitu ya, nggak ada gitu ya. Oke, gue bakal tanya juga. Masalah gini, kalau gue bilang ke lo, kalau hening itu emang kenapa? Ini kita diem nih. Iya lagi. Iya kan? Ini kita diem nih. Tapi pertanyaan gue, kalau kita diem kenapa? Depends tapi kalau diemnya Betul. terlalu lama, Betul. kalau misalnya kita punya kewajiban baik itu Untuk ngomong di depan kerjaannya. umum ya, atau mungkin Yes. kayak bentuknya format podcast gini, orang jadi Yes. bingung. Betul. Diem kenapa nih, internet Bener. gua kah yang buffering gitu Yes, kan. itu betul. Iya, benar. Betul banget. Kalau buat occasional event gitu kan, kerjaan atau gimana ya, better ya jangan diem. Betul. Tapi kalau kita lagi nggak kerjaan dan lo diem dan lo ada masalah sama kediaman, keheningan, gue bakal tanya kenapa. Misalkan nih, gue nanya ke lo Kak, penyesalan apa yang paling lo seselin sampai sekarang? Dulu sih pernah sih. Kenapa? Karena kita nggak nyaman sama keheningan. Iya. Kalau kita lihat lagi, kenapa lo nggak nyaman sama keheningan? Gue takut lo ngerasanya nggak nyaman pas lo ngobrol sama gue. Oke. Oh. Makanya gue pakai tuh. Jadi kayak kata sambung. Kata sambung gitu kan. Itu bilang ke lo bahwa gue lagi mikir bentar ya. Iya. Oh iya. Iya kan? Gue lagi mikir bentar ya. Kalau misalkan lo nonton film James Bond, John Wick, nggak ada Iya benar. Iya kan, jadi Iya. kayak Diem aja, apa nih? Gue bakal datang ke lo, bukan kayak iya gue datang ke lo ya. Kan beda Beda kan? jadinya ya, Beda atmosfer filmnya. atmosfernya. Benar, Nah, benar, karena gini, karena kenapa orang yang nggak pakai kelihatan kayak orang yang galak? Karena dia nggak perlu bikin lo ngerasa gue lagi mikir. No. Ingat karena ya? tadi dia udah yakin itu. Udah sih. yakin, yes, betul banget. Dan dia nyaman sama diri dia sendiri. Dia nggak perlu kayak, gue nggak perlu lo itu buat tahu gue lagi mikir biar lo tetap mau ngobrol sama gue. Lo nggak mau ngobrol sama gue juga nggak apa-apa. Iya. Jadi gue nggak perlu bilang kayak, itu satu, Oke. gak nyaman sama keheningan. Tapi yang kedua, itu juga kebiasaan. Iya. Kebiasaan pakai filler words ya, Iya, nya gitu kan. Oh, gue kebiasaan nih Kak, biasa pakai gitu kan. Misalnya ditanya terus gimana nih, gue harus ngapain? Ya dibiasain aja, nggak ngomong pakai kata-kata pengisi. Diem aja berarti ya. Diem Kalau memang aja. lagi lupa, Ya udah lagi diem aja, lagi. baru yes betul. Diem aja. Kalau lupanya panjang, Pura-pura pura-pura pingsan, pura-pura pingsan. kayak gini. Oh, pingsan gitu ya, gitu ya. Kalau Udah lah, lupa udah. lupa gitu ya. Lupa, udah gitu aja. Iya, Lanjut benar. ya. Ya tapi Jangan sampai lah ya. jangan sampai gitu ya. Ya tapi Gian, maksudnya itu kebiasaan. Kalau di Stanley Academy biasanya kita bilangnya gini, lo nanti boleh ngelakuin sebuah latihan. Jadi ngerekam diri nih depan kamera, ngomong depan kamera gitu kan. Oh ini latihannya ya berarti Latihannya ya? gitu kan. Oke, rekam diri. Halo semuanya, kenalin nama gue Jason. Iya, jadi di video hari ini ulang karena Iya. lo pakai Halo semuanya, nama gue Jason. Di video hari ini gue bakal ngebahas untuk bagian dari komunikasi. Lancar lah baru. Oke. Jadi lo biasain setiap hari 5 menit, 10 menit lo ngomong ya kayak gitu, bakal jadi kebiasaan habits 30 hari ke depan. Oh. Yes. Boleh jadi dicoba biasain tuh dulu. latihannya. Iya, tapi dulu syarat ya. Nyaman dulu sama diri lo sendiri, nggak perlu ngerasa perlu nge-impress orang. Terus lo latihan ngomong kayak gitu. Jadi ini tuh kebiasaan. Hilang tuh kata-kata pengisinya baru. Iya Gitu. Itu buat kata-kata pengisi. Oke. Yes. Kalau soal si dead air-nya itu sendiri, gimana tuh? Oke. Kadang-kadang kita emang suka yang kayak Gimana nih? Diem gitu ya nih. Iya. gitu. Gimana kita ngatasin buat biar nggak diemnya gitu kan Kak? Biar nggak Oke. dead air tuh. Nah, gue pengen nanya lagi. Biasa di momen apa Kak lo lagi kena dead air-nya nih? Banyak sih sebenarnya. Kalau pertama Iya. mungkin kadang nggak harmonis aja ya. Bukan harmonis apa maksudnya? Kurang- gimana tuh? Tidak sinkron gitu. Tidak Jadi sinkron gua ya. apa lu kayak gitu. Iya. Oke. Gitu sih Kadang keseringan. gitu ya. Oke. Terus atau kayak misalkan lawan bicaranya diem juga Iya, gitu, jadi pasif juga. lagi gitu. Kita jadi yang menunggu kayak, waktu. Nah kalau gitu gimana? Berarti ada dua kondisi nih ya. Iya. Gue recap sedikit. Berarti dead air ini bakal kejadian jika Sabtu lo sama teman lo kurang harmonis. Iya, kurang sinkron, Kurang benar. sinkron. Yang kedua bakal kejadian juga jika narasumbernya
itu kurang bisa mengekspresikan isi pikiran dia dengan bawel gitu misalkan. Kalau gue kan sekarang bawel nih misalnya. Iya, ini enak nih. Misalnya gitu ya, misalnya gitu ya. Lanjut Mam ya. Oke, berarti ada 2 syarat nih ya. Berarti dead air nggak bakal kejadian kalau satu, lo sama pasangan lo harmonis. Iya. Oke. Yang kedua, narasumbernya itu dia nggak diem aja. Nah, satu, kita selesai dulu yang dari harmonis. Ya. Berarti gimana caranya biar lo bisa harmonis? Misalkan bikin ketentuan Kak. Kalau misalkan lo udah selesai nanya, baru temen lo yang nanya. Oh itu. Jadi itu jadi semacam aturan nih ya kan. Gue udah nanya ke lo Kak. Kalau gimana sih kemarin tuh pergi? Oh gue ajak lo ngobrol gitu kan. Gue udah selesai, baru misalkan lo nanya nih Kak gantian. Iya. Jadi harus ada syaratnya tuh. Ya. Oke. Pingpong kalau di komunikasi. Iya. Gue tanya, udah selesai, gantian lo yang nanya. Oke. Ya, itu buat menciptakan keharmonisannya ya. Iya, iya. Gitu ya. Nah, tapi kalau buat yang narasumbernya, ya ini kan faktor lain nih. Narasumbernya itu diem. Iya. Sama kayak kita misalnya kalau kita lagi deket sama teman baru gitu kan, kadang bingung tuh harus ngomong apa lagi. Iya. Iya kan? Bingung cari topik. Bingung cari topik gitu kan ya. Terus harus di topiknya topik apa? Iya. Oke. Satu, biasanya again ya, ada orang yang dia bawel pada topik yang tepat. Oke. Lo nanya ke gue tentang komunikasi, gue bisa bawel. Iya. Tapi kalau lo ngajakin gue ngobrol di topik misalkan, lo ngajak gue topik tentang filsafat, Susah mungkin gue susah gitu kan. Tapi kalau komunikasi gue bawel tuh, Iya. karena gue tertarik sama topiknya. Betul. Makanya kalau misalkan lo ngobrol sama orang dan dia agak diem gitu kan, Iya. karena mungkin topiknya bukan topik yang dia terlalu suka, misalkan. Oh, I see. Yes, jadi di situ ya. Yang kedua, jangan tanya kayak, lo udah makan belum? Udah? Kamu hari ini kemana aja perginya gitu kan? Itu masih oke sih. Gue hari ini pergi ke Bandung gini-gini. Terus gimana perasaan kamu pas lagi di Bandung? Kamu happy gak? Wah happy banget aku gini-gini. Tapi kalau lo bilang kayak, ke Bandung udah selesai belum kemarin tripnya? Udah? Sorry. Udah gitu kan? Jadi lo harus nanyanya tuh jangan yang closing. Jangan cuma yang bisa dijawab iya atau enggak. Oke. Ya Jadi- bisa dijelaskan ya harusnya. Dijelaskan gitu ya Biar kayak. dia Explain bisa gitu. jawab panjang. Yes. So far misalkan nih Kak, Kaiser TV itu biasa konten kayak gimana Kak yang oke nih Kak buat diproduksi. Lo harus bisa ngejelasin itu Iya apa. sih bener-bener. Itu kan. Tapi ya again, kadang ada yang bilang juga, ya tapi tetap aja sih Kak, ujung-ujungnya juga ada juga sih yang kayak gitu kan. Iya. Itu tipe yang ketiga tuh. Kalau misalkan orang gak tertarik sama lo, dia bakal banyak ngomong. Tapi kalau dia gak tertarik sama lo, biasanya dia bakal diem aja. Itu di romansa by the way. Oh. Yes. Makanya tugas host gitu ya atau mungkin nanti moderator atau siapapun lah yang kerja nge-MC gitu juga Yes, itu yes. sebenarnya pekerjaannya lumayan berat loh. Iya, Makanya berat mereka banget. dibayar lumayan mahal karena mereka they need to know narsumnya apa Betul, yang mereka betul, suka. betul. Terus kan biasanya banyak acaranya Yes, kan. Jadi kayak yes. sekarang acara apa, besok Yes. event apa. Nah, mereka harus banyak banget tuh pengetahuan umumnya tentang Betul. itu, tentang Betul. sesuai eventnya makanya. Dan kalau di komunikasi itu gini, kadang bagi lo yang kayak narasumber gitu kan, Iya. kita kan harus mewawancara narasumber ya. Iya. Yang susah itu bukan masalah lo juga nanya dia itu sukanya apa, terus opini-opini dia. Gimana lo bisa deket sama dianya? Iya sih. Itu yang susah lo kadang. Oke. Jadi di komunikasi nih Kak, yang susah adalah gimana dia bisa nganggap gue temen dia. Ya. Seseorang yang gue bisa nyaman sama dia. Jadi kalau di komunikasi psikologi ada namanya Chialdini Principle. Nah, Chialdini Principle ini itu ada satu aspeknya namanya liking, kesukaan. Oke. Dan itu bilang bahwa kalau orang suka sama seseorang, dia bakal lebih percaya sama lo, dia bakal lebih nyaman ngobrol sama lo, dia bakal lebih open sama lo. Oke. Nah, itu yang lo lakuin kadang sama narasumber biasanya. Ya. Lo ngegali dulu ya kan, lo tinggal lo, ya lo gimana kesehariannya, lo gimana. Itu buat apa ya, build up kedekatan itu kadang. Iya. Itu juga tuh yang susah kadang. Iya. Gitu. Ini ilmu juga sih. Ilmu Ini juga ya. ilmu Ilmu ke nih. narsum Ilmu ya. bahkan ke ini kalau misalnya orang mikir misalnya tapi gue Yes. pekerjaannya bukan MC, bukan host, nggak relate lah. Tapi bahkan ini kepake kalau misalnya ngomong ke leader atau ke bos lah, karena kan kita Betul. kerja kantoran gitu ya. Betul. Kadang tuh ada banyak pertanyaan gitu loh. Katanya kayak gimana caranya ngobrol ke bos tapi tanpa terkesan misalnya menjilat banget, Iya. yang kayak gimana iya bos, siap bos, apa Iya, gitu. Itu iya. gimana? Ada nggak Oke. tipsnya? Gimana cara kita ngomong ke bos tapi nggak terlalu menjilat, gitu kan? Ya, gue bakal tanya juga sih. Bisa menurut lo pribadi nih Kak, Iya. tipe komunikasi yang menjilat itu kayak gimana? Yang terlalu mengokekan segala macam yang bosnya Mengokekan. bilang sih.
Kayak misalnya bosnya bilang A gitu, iya lagi bos, gue juga suka lagi itu. Saya suka matcha, saya juga suka banget bos. Oh saya juga suka banget matcha gitu. Padahal dia nggak suka. Masa nggak suka gitu ya? Itu kayak terlalu kayak menyanjung gitu. Oke. Terlalu memuji-muji gitu ya. By definition kayak gitu ya. Misal gue satu, kalau nih kak, misal lo bahas gue kan, lo bilang kak apa kak? Bebas. Kalau sekarang ya, Gue kan misalnya kayak, bos ganteng banget hari ini gitu. Waduh, makasih banget loh. Misalnya gue jadi bosnya gitu, lo bakal ngomong apa kalau lo ngejilat gue? Aduh nggak dapet lagi. Oh gitu. Bajunya bagus, beli di mana? Iya, bajunya misalnya di mana nih? Aduh, personal banget ya, tapi ya misalnya gitu lah. Gue yang ngomong kalau deh. Gue yang ngomong kalau deh. Oke, boleh. Saya tuh suka banget kopi lo padahal. Oh iya. Iya, saya suka banget kopi. Kopi apa bos? Kopi apa bos? Panggil kayak iya bos gitu. Jadi kopi gitu ya. Kopi apa pak gitu kali ya, kopi apa pak? Gue biasa sukanya kopi latte sih kalau saya ya. Iya, saya dari suka apa latte. Pak? Arabica kalau saya sukanya. Saya juga baru belajar kopi nih Pak. Oh gitu. Iya, coba nanti ya Pak kita ke bawah bareng, kita lihat coffee shop yang paling oke ya di mall ini ya. Kerjanya misalnya di mall gitu, iya, di kantor-kantor mall. Boleh, kamu bayarin saya nanti. Udah bagian bayarin udah nggak lagi gitu ya. Oke, kadang gini, kalau ngejilatnya kan gini. Bos suka kopi juga ya? Saya juga suka kok. Oh iya. Oh iya siap bos. Terus saya bawain ya untuk buku-bukunya ya Pak ya. Saya juga suka banget bos sama buku. Tadi yang lo bilang nih Kak. Oh bos suka banget kopi apa? Iya. Udah ya kan? Iya. Menjilat itu ketika lo bilang bahwa boleh banget bos nanti kita turun ke bawah kita lihat kopi bareng. Saya juga suka banget, saya lagi belajar kopi. Jadi lo tuh seolah-olah lo bilang ke bos lo, gue juga sama kayak lo. Ya kan? Tapi kalau lo cuma bilang ke bos lo, lo sukanya kopi apa? Yeah. Saya tuh suka banget tau nge-gym. Oh iya, di mana Pak biasanya nge-gymnya? Oh di sana ramai ya Pak di sana ya? Oh tapi untuk fasilitasnya oke nggak Pak? Itu kan bertanya. Iya. Yes. Tanpa lo ngejilat. Jadi menjilat adalah a fine line between lo mendengarkan bos lo, tapi in the same time lo menyamakan diri lo dengan bos lo kadang. Oke. Yes. Kalau menjilat dalam komunikasi itu boleh. Asal tujuannya tepat ya. Ya, jangan untuk self-centered gitu kan. Misalkan lo menjilat, gue nanya juga nih. Misalkan gue ngejilat orang demi nyelamatin bangsa gue. Itu kesalahan atau enggak? Kesalahan gak tuh? Gimana tuh misalnya? Enggak sih. Misalkan gue menjilat nih untuk menyelamatkan bangsa gue. 1 juta orang di tangan gue, sehingga gue harus ngejilat orang. Nggak salah deh. Nggak salah. Kalau gue ngejilat demi kehidupan gue pribadi, biar gue bisa dapat mobil Aston Martin misalkan, salah gak tuh? Enggak salah juga. Nggak salah juga. Yang mana yang benar nih? Salah atau nggak salah nih? Enggak salah juga. Oke. Kalau gue sih salah ya menurut gue. Menurut lo salah. Oke, menurut lo enggak nih Kak? Enggak. Oke. Jadi gini, kalau dipandang kan kadang di komunikasi, sometimes yang kita lihat itu ada namanya, bisa baca buku juga sih, ada Crime and Punishment bukunya, Fyodor Dostoyevsky itu ditulisnya. Jadi ditulis di situ, kejahatan itu hanya dibilang kejahatan kalau itu demi dirinya sendiri, self-centered crime sebutannya. Misalkan membunuh untuk kesenangan, itu salah. Iya. Tapi kalau membunuh untuk menyelamatkan 5 juta orang bangsa, dia reasonable crime sometimes hitungannya. Oke. Kalau di buku itu ya mengacunya ya. buku itu, iya, Again, kalau dibilang kejahatan itu membunuh tuh salah atau enggak? Ya pasti kita bilang salah secara moral. Tapi kesalahan itu ada lagi namanya self-centered crime buat diri lo sendiri atau demi orang lain. Jadi menjilat itu boleh kalau dalam komunikasi asal alasannya tepat. Bukan buat self-centered biasanya. Berarti tadi gue salah tuh. Itu bilangnya preferensi mungkin ya kayak. Jadi gitu. Ngerti. Kalau buat di kerjaan menjilat dengan effort. Menunjukkan performance. Oh iya. Menjilat dengan performance. Nggak banyak gitu omong, tiba-tiba salesnya naik 500% gitu kan. Benar. Nah, itu menjilat tuh. Itu boleh. Menjilat dengan kamu suka apa makannya? Saya emang gak suka apa-apa bos. Besok-besok kerjaan bagus gitu. Itu bagus. Menjilat itu bagus tuh ya. Menjilat dengan ini ya hasil gitu ya. Iya setuju. Ini dari tadi Jason ngomongin dan mention tentang akademi. Namanya Stanley Academy bener Stanley ya? Academy kan. Itu Jason yang bikin? Itu gue yang bikin. Dari kapan? Akademi ini gue udah bikin I think setahun lalu ya. Oh ya? Yes, udah baru setahunan sih. Setahun 1 bulan lah. Oke. Dan apa yang membuat Jason bikin Stanley Academy? Oke. Jadi kalau Stanley Academy itu kan basically platform edutech ya. Tempat orang-orang tuh bisa belajar komunikasi gitu ya. Kenapa gue bikin
Stanley Academy karena dulu pas gue belum bikin Academy, terus gue bikin YouTube. Iya. Gue bikin YouTube dulu, baru gue bikin Stanley Academy. Karena pas gue bikin video YouTube di topik komunikasi, gue ngeliat banyak banget orang yang waktu itu komen, bang, lo bikin dong pembelajaran secara mendalam nih untuk komunikasi. Tapi yang ada struktur yang jelas belajarnya gitu kan. Dari situ gue mikir, oh kalau dari segi bisnis, ini bisa jadi bisnis karena ada demand-nya. Ya kalau bikin bisnis tapi lo gak ada demand-nya, percuma dong. Ya kan? Makanya gue ngeliat, oke, karena ada demand-nya, baru gue bikin untuk akademinya. Sebagai solusi juga kan, untuk masalah orang-orang banyak yang sering terkendala dalam komunikasi. Iya. Tapi gak tahu harus belajar dari mana. Oke. Yes, jadi gue bener-bener bikin banget tuh terstruktur untuk kurikulumnya. Ya. Orang bisa belajar komunikasi dari 0 sampai 100 hitungannya. Oh. Kayak gitu. Itu Makanya berapa lama? Iya. kalau gue pribadi sih program kita yang terbaru itu ada 20 jam lebih pembelajaran intensifnya. Oh, berarti bentuknya kayak video gitu di dalamnya Yes. ya. Oh, Jadi bisa ada diakses video. kapan aja ya, dibuka kapan aja Bisa juga. kapan aja. Ada video, kita juga oke. ada study case learning. Oke. Kirain dateng gitu. Enggak, Offline deh. Nah, itu kan offline kan, kalau kita kan online gitu kan. Iya, Nanti ada juga tuh study case learningnya. Jadi lo bakal dikasih kayak semacam study case nih kak. Misal lo habis belajar nih kak dari Iya. psikologi komunikasi. Gue bakal tanya ke lo kak, kalau misalkan nih kak di sebuah perusahaan nih ya ada A B C D F G misalnya apa tuh gitu kan ya. Gimana kak lo bakal ngerespon dan nyelesain masalah itu? Oh. Tapi berdasarkan psikologi komunikasi yang baru lo pelajarin. Iya. Nah, itu namanya study case learning-nya tuh. Makanya itu kita masukin di program kita terbaru. Oke. Yes, dan ada tutor AI juga kalau kita Oh, iya? nge-develop. Yes. Oh, tapi ada live ada interaktif kelasnya juga nggak? Maksudnya berarti Jason yang ngajar gitu nanti. Ada nggak? Ada juga. Oh. Ada juga. Itu bisa via Zoom. Iya, Beberapa kali doang bisa. Jadi kalau misalnya ada kita webinar atau apa, kita infoin juga untuk mereka enak join. lah. Yes. Yang seperti paling oke kita ada tutor AI. Jadi kita nge-develop fitur tutor AI. Jadi kalau lo bingung nih sama materi apa nih, lo bisa ngechat AI-nya, bebas tanya apapun tentang materi itu. Jadi AI ini udah kita latih dari database learning kita sesuai sama produk yang udah kita develop. Kurikulumnya. banget. Yes, dan itu 24/7 tuh bisa online. Oke. So far masih juga belum sih. launch sih, masih under develop sebenarnya. Yang AI ini ya? Yang AI ini, Oke, cuma tapi nanti bakal launching. video sih udah bisa kan? Maksudnya Video udah udah bisa bisa. diakses, udah bisa dibeli Bisa. kalau jadi peserta. Bisa banget. Siapa yang jadi pesertanya? Doi Iya, bisa? berapa banyak tuh pesertanya sekarang? Udah Kalau berapa banyak? peserta, sekarang kita udah ngebantu 1.200 orang lebih dari seluruh Indonesia. Saya 1201 deh. Oh, satu gitu ya. Oke. Ini kasih ini diskon khusus berarti gitu ya. Ini Yes. penting loh. Berapa tuh harganya? Nah ya Kalau penting ini dikasih diskon. Jadi kita ada Harga dua tuh program penting. nih ya. Range-nya berapa? Gue ada 2 program sih. Jadi ada pertama Haha. itu namanya 3 hour communication. Oke. So far itu harganya di angka 299.000 sekarang. affordable dong. Dia dapat harganya tapi pembelajarannya cuma 3 jam 4 jam. Oh oke. Ya 3 sampai 4 jam nih Tapi itu materinya. dirapel langsung gitu atau kayak Boleh dipecah-pecah? dicicil. Jadi lo bisa ngikutin schedule pembelajaran lo sendiri. Oke. Misalkan, kak gue cuma bisa 1 jam nih tiap minggu gitu kan. Gak masalah. Karena kan gue bilang aksesnya lifetime. Kalau untuk yang kelas aksesnya pertama, lifetime. lifetime. Oh, enak kalau gitu. Bebas, lo mau Iya, sampai iya, kapan iya, aja iya. ya kan. Kalau yang kedua, ini itu bagian dari communication mastery namanya. Pembelajaran intensif yang 20 jam tadi gue mention. Oke. Nah, kalau yang ini itu dia yearly doang. Jadi selama setahun. Oke. Iya, tapi lo bakal dapat sertifikasi kompetensi komunikasi dari berdasarkan kurikulum dari Stanley Academy. Jadi setelah selesai lo bakal dapat sertifikatnya. Kalau yang itu berapa harga? Kalau yang ini harganya di angka 500.000 Yearly. Masih yearly. oke sih. Masih affordable. Masih affordable ya kan? Masih affordable. Tapi gimana caranya ngasih sertifikat ini? Aku menarik juga sih kalau dari sisi bisnis ya. Yes. Maksudnya kan apakah Jason juga tersertifikasi sampai bisa memberikan Yes. sertifikat ke orang-orang Yes. yang ikut? Oke, kalau gue pribadi tersertifikasi by Sertifikat BNSP RI. Oh tahu. Jadi sama pemerintahan nih. Ngeluarin sertifikat Iya, biasanya. jadi gue memang tersertifikasi sebagai instruktur trainer, coach komunikasi sama BNSP RI. Oke. Plus kalau Stanley Academy, kita kan adalah lembaga pendidikan. Udah ada legalnya, ya kan? Oke. Terdaftar di mana Terdaftar. biasanya? Kita Kalau udah kayak gitu daftarin. daftar di mana sih? Bisa kayak PT kok. Jadi kita mendaftarkan perseorangan nih, ya kan? Tapi kan industrinya lo mau ambilnya di mana? Di pendidikan kah? Ada mungkin di properti kah, developer properti, atau mungkin lo industri mesin gitu kan? Kita daftarinnya pendidikan. Nah, karena kita lembaga pendidikan, kita punya kurikulum.
Kurikulum itu kita boleh bilang dia kompetensi komunikasi berdasarkan kurikulum kita. Oke. Makanya sertifikasi kompetensi komunikasi gue itu bukan cuma tulisan sertifikat doang, tapi di belakangnya ada appendix communication. Iya, ngerti. Appendix communication itu lo belajarnya apa aja di sini. Ada kurikulumnya jelas. Misalkan komunikasi antar pribadi, Iya. psikologi komunikasi, sales communication, leadership communication. Lagi perintilan Itu termuat ya di dalam itu semua ya. Yes, makanya gue ngeluarin kompetensi komunikasi itu kalau lo udah nyelesain pembelajaran satu, yang kedua udah ada tugas-tugas yang dikasih. ada tugasnya juga. Ada tugasnya juga. Ada PR-nya juga. Ada ya? PR-nya ya. Sebagai tanda bukti bahwa lo udah selesai nih pembelajaran ini. Oke. Tapi semua PT kayak gitu gak sih? Ini agak melenceng sedikit ya, tapi nanti akan Yes. terkonek juga. Semua PT yang berdasarkan PT edukasi gitu lah ya, Yes. yang bergerak di bidang edukasi itu Yes. boleh gak sih langsung Boleh. ngasih? Boleh kok. Karena kan banyak banget sekarang ya, kalau misalnya Yes. teman-teman tahu juga banyak banget yang Betul. ngajarin public speaking. Betul. Tapi sebenarnya sayangnya ada beberapa yang baru mungkin Bener. kayak viral public speaker Betul. karena algoritma Yes. sosial media lagi bagus, tapi langsung gampang gitu loh bikin kelas. Iya. Nah, oke. maksudnya apa yang membedakan selain PT mungkin apa yang membedakan Stanley dengan yang lain jadinya? Oke, kalau yang lain tuh gini, makanya gue bilang, kalau misalkan lo ngambil kelas, lo harus lihat dulu kurang lebih Iya. kurikulumnya itu lo apa. Oh, ini tips juga nih. Iya, Jadi lo kita lihat bisa kurikulumnya. beda-bedain mana yang quality Betul. bener-bener mana yang enggak kan? Betul. Lo harus lihat kurikulumnya. Jadi, misalkan apa yang ngebedain sertifikat Harvard sama sertifikat, misalkan let's say sama kampus A misalkan. Iya. Bedanya adalah Harvard itu menunjukkan bahwa lo udah belajar di Harvard. Iya dong. Ya. Kalau yang kampus A ya lo udah belajar di kampus A. Bedanya adalah kalau lo belajar di Harvard, yang dia itu kurikulumnya. Oke. Jadi materi yang lo pelajarinnya itu ada apa-apanya aja, ya kan? Iya. Nah, makanya yang gue bilang di situ, lo harus lihat kurikulumnya dulu. Oke. Kalau di kampus Harvard, lo belajar kurikulumnya apa? Kalau di kampus B itu apa? Oke. Walaupun sama-sama pendidikan, the quality of the education itu terlihat dari apa yang diajarkannya dulu. Nah, makanya gue bilang kalau di sertifikat kita di Stanley Academy itu ada appendix communication, itu yang benar. Harus ada appendixnya, lampirannya. Lampiran lo belajar apa aja. Kalau cuman kayak sertifikat biasa aja gitu kan, ya itu bakal sesimpel ya udah gue dapat sertifikat aja. Tapi Oke. gue nggak tahu lo belajarnya apa aja. Kalau di Stanley Academy ada berapa kurikulum? So far kita Yang dua tadi kah? 2 tadi. Yang 3 Beda ya, jam itu kan? yang 3 hour 3 jam sama yang communication mastery. Oke. Kalau di communication mastery kita khusus untuk kurikulumnya. Ada komunikasi antar pribadi, leadership communication, komunikasi massa, semua jenis komunikasi ada di situ. Oke. Gitu. Bisa tuh diikutin abis ini. Boleh deh ya, berarti abis ini langsung ikut gitu ya. Yearly kali. Iya, mana nih? Yearly Langsung kali 2 ya. aja gitu ya. Langsung By the way, mandal. dari Yes. 1.200 itu yang udah dapat sertifikat udah berapa banyak? Untuk yang sertifikat kita cuma keluarin di communication mastery. Jadi yang membeli Oke. yearly itu tadi ya. Yes, yang yearly ya. Oh, Tapi ya. yang ini belum ada dapat sertifikat karena kita baru launching kemarin. Oh, baru banget. Baru banget. Oh, jadi belum setahun ya? Belum setahun ya? Gue belum berani keluarin sertifikat kalau gue belum disertifikasi sama BNSP RI. Makanya di 3 hour gue nggak ngeluarin sertifikat. Lo belajar untuk understanding knowledge. Oke. Tapi kalau yang di communication mastery karena gue udah dapat BNSP certified, baru gue bisa keluarin. Nah itu baru di launching kemarin nih sebelum masuk kayak sertifi nih gue ya kayak baru. I Berapa think lama Pak? Berapa 2 lama mingguan. kelasnya nanti? Untuk proses pembelajaran nih. Iya, untuk sampai bisa dapat Gue sih kemarin hitung-hitung bareng tim, karena kan tiap orang kan beda-beda gitu kayak proses belajar ya. Biasa I think around 3 sampai 4 bulanan itu udah selesai. Oh. Pengajuannya, sertifikatnya 1 bulanan. Oh. Paling 5 bulan lah. Karena sama tim tutor kita juga dilihat dulu nih kurang lebih udah selesai belum semua tugas-tugasnya. Nah, Kalau nggak ngerjain tugas gimana? Nggak bisa. Nggak bisa gue. Setrum katanya. Kita nggak bisa ya. Kita nggak ngerjain tugas sudah beli, nggak ngerjain tugas. Jadi duitnya. harus ada yang bisa di verified dulu, verifikasi kan. Karena kalau gue bilang, oh, lu kompeten komunikasi gitu kan kak, apa buktinya gitu kan? Dibilang, oh kamu terbukti bersalah. Ya mana buktinya, ya kan? Nah, makanya gue perlu bukti itu untuk bilang, oke, Stanley Academy boleh deh bilang lo kompeten komunikasi berdasarkan kurikulum kita. Yes. Gitu. Nggak bisa lo beli
gue beli aja kelas lo deh, terus gue keluarin, nggak bisa. Tiba-tiba iya banyak bisa. kayak gitu juga tuh sebenarnya. Nggak Yang bisa. penting ikut, Yang yang penting penting ikut ikut. webinar on, Yes. padahal nggak tahu ya. Padahal nggak tahu isinya apa. Sayang jadinya. Gue nggak berani kalau kayak gitu. Iya. Yang jelek ntar gue juga. Iya, gitu kan. bener sih. Yes. Ya, quality sih Makanya sebenarnya. gue dari awal gue udah bilang semua yang join waktu kan banyak banget kan pas kita launching tuh rame banget. Kita bilang intinya sertifikatnya banyak yang nanya soalnya kan. Gue bilang intinya cuman boleh dikeluarin kalau tugas-tugasnya selesai. Oke, Yes. ngerti lah ya. Dan Berarti iya. next year lah ya, mungkin Iya, kita boleh. lihat Iya, boleh, sertifikat betul. itu keluar ya. So far Betul. yang ikut kelas kamu tuh ada siapa aja? Siapa aja dengan background apa aja? Wah nih rame banget ini kak. Iya. Gue dari 1.000 orang. BUMN ada ya kan. BUMN ada tuh ya. Swasta juga ada, karyawan swasta. Gak bisa sebut nama company ya. Oke. Ada juga dari pengusaha, kalangan pengusaha. Oke. Dari industri bermacam-macam tuh. Ada dari properti, agensi, macam-macam enggak. Oke. Polri juga ada. Jadi benar-benar macam-macam banget dari berbagai latar background yang wah berbeda-beda banget. Tapi mostly kebanyakan pengusaha. Oh. Mahasiswa juga ada kok. Penting lah ya, tapi emang penting sih Penting sekarang belajar public Penting speaking. banget. Banyak yang juga Regardless your background is. Iya, sebenarnya Exactly. penting public speaking sekarang. Exactly, itu penting banget. Tapi banyak yang join gara-gara sales communication sebenarnya. Iya Oh ya. iya. Iya, cara ngeyakinin orang buat belinya itu penting tuh. Negotiation juga Negosiasi, penting. bener banget, negosiasi. Pada saat meeting. Pada saat meeting, ini kalau ya, ada satu negosiasi nih ya, kayak negosiasi. Gue pastiin lo kenyang dulu, baru lo nego sama gue. Oh. Kenyang makan sih. Iya, kenyang makan. Nah, serius? Iya, misalkan gue pengen Bener, winning bener, tender bener, nih, bener, bener. gue ngajak lo dulu makan, ya kan? Itu timbal balik 1. Jadi lo ngerasa gak enak karena gue udah bayarin lo, Iya lagi. ya kan? Iya. Yang kedua, manusia itu kalau lagi kenyang, kondisi dia buat decision making lebih low. Yes. Oke. Yes, jadi kalau lo lihat dari biasa ada tuh seni negosiasi Cina kuno superior. Jadi di Cina kuno itu zaman dulu banget kalau ada negosiasi diajak makan dulu biar kenyang. Iya. Biar kenyang kenapa? Kalau misalkan lo kenyang, biasanya lo pas udah harus ada lah pak, beli aja lah pak. Buyar, psikologis lo udah buyar. Bener-bener. Akhirnya yaudah deh, oke deh. Makanya orang-orang yang marketing tuh biasanya Biasa ada ajak budget. makan dulu Iya, gitu. ada budgetnya untuk itu. Ada tuh. budgetnya gitu kan. Entertainmentnya. Diajak Buat makan gitu. dulu, entertainment betul. Yes. Diajak makan, diajak ngopi. Ajak makan, ajak ngopi, ajak keliling. Kalau bisa capek mental, capek fisikal. Iya, jadi Ajak dia tinggal nonton, gampang ajak ke jadi. Dufan. Yes, ajak ke gitu. Dufan. Kebanyakan, Pak. Set gitu kan, terbang-terbang. Ayo, Iya. Pak, tanda tangan. Ayo pak, tanda tangan pak. Yaudah deh. Yaudah deh gitu. Saya mau cepet tidur gitu kan ya. Iya, jadi itu bisa tuh ya. Ya, Tapi that's nice iya. ya. Berarti apa namanya? Next untuk si kelasnya ini apa masih nunggu dulu atau gimana? Kalau gue pribadi rencananya pengen ambil S2 memang. Oh, Lanjutin ke S2 nanti magister Iya, iya, komunikasi tuh ya secara legalnya. Karena kan kalau secara legal kan memang harus penting kan. Iya. Buat apa? Bukan buat akademinya sih. Kalau S1 kan udah cukup buat bikin akademi sometimes. Yes. Gue pengen bikin kampus ke depannya sih. Wow. Jadi Stanley Academy pengen dibikin jadi kampus online nantinya. Wah. Itu rencana ke depannya tuh ya kan. Amin. Iya, tapi dari persyaratan ada syaratnya. Untuk lo jadiin itu lembaga pendidikan kampus, lo harus S2 dulu. Oh gitu. gitu ya. Harus gitu. Jadi Oke. iya, jadi rektor pendidikannya itu minimal S2. Itu yang gue baca. Oke. Nanti di S2-nya pengen ngambil apa? Sama komunikasi gue kak. Sama. Komunikasi juga. Psikologi juga atau enggak? Psikologinya tetap masuk sih di kurikulumnya, tapi lebih fokusnya gue pengennya ke komunikasinya yang khusus untuk antar pribadi aja. Oh. Nggak di jurnalis, ke jurnalis kan komunikasi massa kan. Iya sih. Ya itu kan fokusnya ke beda lagi. Aku sih. Jurnalisme berarti ya kayak. Iya, bagus sih, Tapi dipelajarin juga kalau di komunikasi. Iya. Oke. Terus bagaimana cara mendaftarnya nih? Cara mendaftarnya kayak. Stanley Academy. question. Kalau Kita buat itu. cara Iya. mendaftarnya, Karena kita pengen ikutan nih. pengen ikutan banget gitu ya. Nanti lo boleh buka aja nanti di website, di Google cari aja stanleyacademic.com. Di sana ada tentang websitenya. Nah, kalau misalkan lo buka websitenya, di scrolling ke bawah, itu ada cara mendaftarnya. Oh. Ada cara mendaftarnya kalau pengen daftar nih ya. Iya, jadi lo bikin akun aja nanti di sana, and then lo check out untuk kelasnya, transfer payment, aktivasi akun nanti baru. Oke. Simple gitu dong aja. Buka ya. Berarti Iya. di sini kita buka. Yes. Yang lain juga kalau mau ikut. Boleh, Kelasnya boleh banget. langsung aja buka, langsung Yes. daftar, Boleh banget, langsung boleh cek banget. aja. Pokoknya jangan males baca lah, jangan males scroll juga ya. Males, harus ini sedikit lah ya. Ada effort lah Lebih dikit baca lah. dikit, effort Dan sedikit. jangan lupa kalau udah join, kerjain tugasnya. Iya, sama tugas gitu kan. dapat Sebagai tanda. Iya. Overall gitu, teman-teman. This is so fun. Terima kasih ya Thank you Jason udah banget. sharing. Thank you banget, Banyak banget teman-teman tips-tipsnya. semua. Semoga Thank bisa you, Kak. kita aplikasikan nantinya. Amin. Semoga
sukses. Thank you. Thank you, Iya, semoga Kak. sukses. Thank you juga teman-teman. Thank you teman-teman Sampai semuanya. ketemu di episode selanjutnya. See you.